Sahabat wanita, salam jumpa. Saya Anneke bersama Wanita Berpengharapan hadir lagi di ruang dengar Anda. Ini acara yang sudah kesekian kalinya hadir untuk Anda. Saya berharap ada banyak informasi yang bermanfaat, yang bisa Anda manfaatkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian pertama ini saya ingin bagi informasi tentang buah dan sayur untuk penderita diabetes. Dan nanti Ibu Eti Rahmawati akan kembali berbagi pelajaran penting bagi jiwa kita dengan topik akhirnya menemui Yesus. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, seseorang digolongkan sebagai pasien atau penderita diabetes kalau hasil pemeriksaan darahnya secara jangka panjang menunjukkan gula darahnya tidak terkontrol. Ini bisa menyebabkan masalah dalam bentuk peningkatan risiko penyakit jantung, penyakit ginjal, dan kehilangan penglihatan. Kalau Anda termasuk golongan pradiabetes, Anda pasti ingin memperhatikan kadar gula yang masuk dalam tubuh. Glukosa atau gula darah memang bisa semakin tidak terkendali kalau pankreas sudah tidak bisa bekerja dengan baik. Pada tipe 1, sel imun menyerang sel-sel pankreas sehingga tubuh kekurangan jumlah insulin. Sedangkan pada tipe 2, terjadi yang namanya resistensi insulin. Maksudnya, organ hati tidak lagi mengenali insulin yang sudah ada, sehingga memproduksi glukosa secara terus-menerus. Meningkatnya glukosa tentu berdampak pada organ pankreas yang harus menghasilkan banyak insulin untuk menjaga keseimbangan gula darah. Organ pankreas yang sudah bekerja secara berlebihan pada akhirnya rusak dan malah tidak bisa lagi memproduksi insulin. Bagi Anda yang sudah tergolong pasien diabetes, atau Anda ingin menjaga kesehatan Anda supaya tidak menjadi pasien diabetes, mari perhatikan konsumsi harian Anda. Ada skala ukuran yang dipakai yang istilahnya indeks glikemik. Makanan dengan skor indeks glikemik 1-55 tergolong rendah. Makanan dengan angka 56-69 tergolong sedang. Dan makanan dengan indeks glikemik 70 ke atas tergolong tinggi. Nah, berdasarkan skala indeks glikemik ini, ada buah dan sayur yang cocok bagi penderita diabetes. Ada yang namanya buah blackberry. Blackberry punya indeks glikemik yang sangat rendah, yaitu 25. Skor rendah ini menyatakan bahwa blackberry tidak akan meningkatkan gula darah yang signifikan dibandingkan dengan makanan dengan indeks glikemik tinggi. Selain angka glikemik yang rendah, blackberry syarat dengan serat. Ini juga bagus sebagai pilihan diet tinggi serat yang bisa memerangi resistensi insulin dan mengurangi risiko terkena diabetes tipe 2. Anda tidak sendirian kalau Anda yakin jeruk tidak boleh dikonsumsi untuk menurunkan gula darah. Meskipun jus jeruk pasti bisa mengirim glukosa darah setinggi langit, tapi jeruk utuh lain ceritanya. Skor indeks glikemik jeruk utuh antara 35-52 tergantung pada jenis varietasnya, dan ini termasuk dalam kategori rendah. Dan dengan vitamin C antiinflamasi dan banyak antioksidan lainnya, ditambah lagi serat yang cukup, jeruk adalah anugerah bagi penderita diabetes. Sekali lagi, jeruk utuh dan bukan jus jeruk. Ada juga apel. Apel punya banyak manfaat untuk gula darah.
Selain kandungan seratnya yang besar dan skor indeks glikemik yang rendah, apel kaya akan polifenol, yaitu senyawa antioksidan yang bisa membantu merampingkan kadar gula darah. Polifenolnya bisa membantu merangsang produksi insulin dan menjaga gula darah supaya tidak melonjak atau bahkan turun. Tomat juga salah satu bahan makanan yang rendah skala indeks glikemiknya. Rendah juga karbohidratnya, sehingga tidak akan meningkatkan glukosa darah secara signifikan. Ini beda ceritanya dengan saus tomat atau produk olahan tomat lainnya. Tomat yang dimaksudkan di sini adalah buah tomat, atau mungkin Anda lebih senang menggolongkan sayur tomat. Ini yang mentah, yang dikonsumsi tanpa tambahan apapun, yang bisa dimanfaatkan nutrisi dan antioksidannya. Kalau Anda penggemar okra, Anda tidak salah, karena sayuran yang satu ini kaya akan senyawa penurun gula darah seperti polisakarida dan punya antioksidan flavonoid. Biji okra memang sudah lama digunakan sebagai obat alami untuk mengobati diabetes karena sifat penurun gula darahnya yang kuat. Selain okra, Anda bisa manfaatkan brokoli, sayuran yang mengandung sulforafane yang punya sifat penurun gula darah. Sulforafane dihasilkan kalau brokoli dicincang atau dikunyah karena ada reaksi antara senyawa glukorafanin dan enzim myrosinase. Ekstrak brokoli juga membuktikan adanya efek antidiabetes yang kuat yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yang mengurangi gula darah dan penanda stres oksidatif. Cara terbaik untuk menikmati brokoli adalah dikukus atau direbus sebentar saat air mendidih. Ada juga sayuran fermentasi yang punya banyak senyawa yang bisa meningkatkan kesehatan. Beberapa di antaranya adalah probiotik, mineral, dan antioksidan. Nah, kimchi adalah salah satu sayur yang dipercaya bisa memperbaiki gula darah dan sensitivitas insulin. Anda bisa menikmati kimchi kalau Anda suka. Wortel jangan diremehkan juga, karena wortel adalah sayuran yang baik untuk penderita diabetes. Wortel termasuk sayuran tinggi serat, sehingga bisa membuat Anda kenyang lebih lama dan mencegah Anda makan berlebihan. Dengan begitu, kadar gula darah bisa terjaga. Kalau Anda pernah dengar zucchini atau timun Jepang, Anda perlu pertimbangkan juga, karena timun Jepang alias zucchini mengandung banyak karotenoid, yaitu komponen yang bisa menjaga kesehatan jantung dan mencegah berbagai macam kanker. Selain itu, timun Jepang juga rendah kalori dan mengandung banyak serat. Berbagai alasan ini menjadikan timun Jepang sebagai sayuran yang ideal untuk dikonsumsi penderita diabetes. Kubis juga bisa menjadi salah satu pilihan, karena kubis mengandung vitamin C yang sangat tinggi dan menjadi salah satu sayuran yang baik untuk diabetes. Dalam satu cangkir, kubis mengandung 32,6 mikrogram vitamin C, 5 gram karbohidrat, 67,6 mikrogram vitamin K. Inilah kekayaan kubis yang tinggi serat, yang bisa memperlambat proses pencernaan makanan, sehingga kadar gula darah tetap terjaga. Kubis bisa diolah dengan berbagai cara. Salah satu yang direkomendasi adalah ditumis menggunakan minyak sayur yang sehat untuk jantung. Ada juga bayam yang punya kandungan zat besi, yang membuat sirkulasi darah perlahan bisa membaik dan kembali lancar. Sayuran ini bermanfaat untuk penderita diabetes dengan kadar gula darah tinggi, yang sudah menahun,
yang mungkin pembuluh darah mulai terganggu atau tersumbat. Anda bisa mengkonsumsi daun segar bayam secara langsung yang ditambahkan pada telur dadar saat sarapan. Ini merupakan kombinasi yang bagus untuk memenuhi asupan vitamin B12 dan zat besi harian. Anda juga bisa menjadikan bayam sebagai salah satu bahan jus sayur yang bisa dicampur dengan buah maupun sayur lain yang juga bermanfaat untuk mengatasi diabetes. Kalau Anda seringnya makan selada, tidak salah juga. Sekalipun ada berbagai jenis, tapi semua jenis selada dipercaya mengandung serat dan air yang tinggi. Selain itu, selada juga mengandung vitamin K, yaitu nutrisi yang sangat baik untuk proses pembekuan darah. Selada dipercaya sebagai salah satu sayuran untuk diabetes yang baik untuk dikonsumsi. Ada juga sejumlah jenis jamur yang bisa dimanfaatkan sebagai sayuran untuk diabetes. Karena selain kaya akan nutrisi, jamur juga lezat untuk dilahap. Kalau selama ini Anda mengenal pare sebagai salah satu sayuran yang rasanya pahit, Anda bisa sedikit mengatasi rasa pahitnya karena pare termasuk sayuran penurun gula darah, punya cara kerja seperti insulin, dan bisa membantu sel-sel tubuh menggunakan glukosa, lalu memindahkannya ke organ hati, otot, dan lemak. Jadi bagi Anda penderita diabetes atau Anda yang tetap ingin menjaga tubuh supaya tidak mengalami diabetes, Anda bisa manfaatkan blackberry, jeruk utuh, apel, tomat, okra, brokoli, kimchi, wortel, timun Jepang, kubis, bayam, selada, aneka jamur, dan juga pare. Sahabat wanita, semoga informasi ini menolong dan memotivasi Anda untuk tetap sehat tanpa gangguan diabetes. Pelajaran penting berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati dengan judul Akhirnya Menemui Yesus. Selamat menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini. Memuliakan
Sahabat, semoga hari ini Anda baik-baik saja ya. Saya berharap Anda saat ini dalam keadaan sehat, tak kekurangan suatu apapun. Bila keadaan Anda menyenangkan, pujilah Tuhan atas kebaikannya itu. Tetapi apabila Anda saat ini sedang sakit dan berbaring lemah di tempat tidur, mungkin Anda sudah lama menderita sakit yang tak tersembuhkan. Mungkin saat ini Anda kesepian karena tidak ada orang yang menemani Anda ataupun memperhatikan Anda. Mungkin juga Anda saat ini sedang putus asa dengan penyakit yang tak kunjung sembuh walaupun Anda sudah berusaha berobat kemana saja dan sudah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Atau mungkin Anda menderita sakit yang membuat Anda malu atau mengatakannya kepada orang lain, sehingga Anda menyembunyikan sakit Anda. Bahkan tak seorang dokter pun tahu akan penyakit Anda itu. Dalam keadaan Anda tidak tahu harus kemana agar Anda mendapat kesembuhan atau jalan keluar, tetaplah memuji Tuhan atas segala yang Anda alami. Sahabat, dalam Alkitab ada sebuah kisah seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Begitu lama wanita itu menderita. Lalu bagaimana ia mengatasi dan menghadapi penyakitnya? Kisah ini bisa Anda baca dalam Injil Matius pasal 9 atau Injil Markus pasal 5. Kira-kira kisahnya seperti ini. Pada zaman dulu, kira-kira 2000 tahun yang lalu, ada seorang wanita yang menderita sakit pendarahan yang parah dan tidak kunjung sembuh walaupun ia sudah berobat. Diceritakan bahwa wanita yang sakit pendarahan itu telah berobat ke berbagai tabib atau dokter dan telah menghabiskan banyak uang. Namun penyakitnya tidak kunjung sembuh, bahkan malah menjadi parah. Dan pada zaman itu ada kebiasaan yang berlaku adalah wanita yang menderita pendarahan dianggap wanita yang tidak bersih atau najis. Ini sangat memalukan, bukan? Sahabat, Anda bisa membayangkan betapa besar penderitaan wanita ini. Bukan saja ia menderita sakit pendarahan, tetapi ia juga telah dicap tidak bersih, tidak suci atau najis, dan tidak diterima oleh lingkungannya. Dan hukum waktu itu juga mengatakan bahwa apa saja atau siapa saja yang tersentuh dan menyentuhnya menjadi najis. Hal ini pasti membuat wanita ini dijauhi atau dikucilkan. Hidup wanita ini pasti sangat menderita. Namun apakah ia menyerah pada nasibnya dan menyesali hidupnya yang seperti itu? Nah, mari kita lanjutkan kisahnya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berjalan bersama murid-Nya di daerah atau di tempat tinggal wanita itu. Wanita ini memang sudah mendengar berita-berita tentang Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit dan banyak membuat mukjizat. Dan wanita itu ingin sekali bertemu Yesus. Ia yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkannya. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk menemui Yesus. Ternyata banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Sulit bagi wanita ini bisa berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus. Tetapi ia tetap memutuskan untuk menemui Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dalam hati wanita itu berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Betapa terkejutnya wanita itu. Secara tiba-tiba dan secara ajaib, ia telah mengalami kesembuhan. Hanya dengan menyentuh jubah Yesus,
wanita itu mendapat kesembuhan yang luar biasa. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada wanita itu? Yesus mengatakan, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kata-kata Tuhan Yesus sungguh merupakan obat yang sangat dibutuhkan. Wanita ini bukan saja sembuh dari penyakitnya dan penderitaannya, batinnya juga dipulihkan oleh Yesus dengan memanggilnya sebagai anak. Wanita itu pasti bahagia dan lega karena penyakitnya sembuh seketika. Sahabat, apa yang dilakukan wanita itu setelah mendengar tentang Tuhan Yesus? Akhirnya wanita itu memutuskan untuk bertemu Tuhan Yesus. Bagaimanapun caranya, ia akan berusaha menemui Tuhan Yesus, karena ia yakin Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Iman wanita itu telah berani menembus kerumunan orang banyak. Bisa saja ia putus asa dan menyerah pada saat berada di tengah-tengah banyak orang, karena ia sedang sakit dan lemah badannya. Namun dalam kenyataannya, ia tidak patah semangat. Ia berhasil menerobos kerumunan massa dan akhirnya ia berhasil menjamah jubah Yesus. Iman yang besar telah mendorong wanita itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Sahabat, apakah Anda saat ini membutuhkan sentuhan kuasa Tuhan Yesus? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Ia berkuasa atas penyakit Anda. Bila Anda memiliki iman yang besar, maka temuilah Dia. Mohonlah kepadanya untuk menyembuhkan Anda. Wanita yang sakit pendarahan dalam kisah tadi memiliki iman yang kuat. Dan imannya itu akhirnya ia memutuskan untuk menemui Yesus. Dan akhirnya ia tahu bahwa beriman kepada Yesus atau percaya kepada Yesus adalah jawaban yang ia butuhkan. Tuhan Yesus merupakan satu-satunya jalan bagi kita untuk keselamatan dan kesembuhan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah memutuskan untuk menemui Tuhan Yesus dalam doa Anda? Ketahuilah bahwa sekali saja kuasa Tuhan Yesus menyentuh Anda, maka kehidupan Anda akan berubah. Yang Anda harus lakukan saat ini adalah percaya kepadanya dan segera temui Tuhan Yesus secara pribadi. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada wanita yang sakit pendarahan itu. Tuhan Yesus mengatakan, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tuhan Yesus juga akan mengatakan hal yang sama kepada Anda bila Anda memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus dan memutuskan untuk menemui Tuhan Yesus dalam doa Anda. Tuhan memberkati Anda. Amin. Di pintu hatimu Tuhan memanggil, suaranya lembut merdu. Dengan sabar Dia menunggu di sana. Apakah jawabanmu? Lama Dia menunggu
Sahabat wanita, saya berharap Wanita Berpengharapan masih menjadi salah satu acara yang selalu Anda nantikan. Di waktu yang akan datang, saya akan hadir lagi dengan informasi yang baru lagi. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan. Bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Aneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.